Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Film Indo. Seorang bocil yang sedang berjalan tanpa arah tujuan dengan penuh keputusasaan, akhirnya dia menemukan sebuah kota dengan benteng yang sangat tinggi. Ternyata benteng tersebut pun itu adalah pertahanan dari pemerintahan federal. Bocil itu pun pingsan di tengah-tengah benteng tersebut. Kemudian bocil itu pun diselamatkan oleh para penjaga benteng tersebut. Akhirnya bocil itu pun dibawa oleh para penjaga federal tersebut. Akhirnya dia pun dibawa masuk oleh para penjaga tersebut. Di sana tertulis ciri-ciri orang yang sudah terkena jamur dari mulai kepala, badan, dan kaki. Dan kemudian bocil tersebut pun didatangi oleh salah satu petugas federal. Kemudian bocil tersebut pun diajak berbincang-bincang oleh seorang petugas federal tersebut. Kemudian ternyata bocil tersebut pun sudah terpapar virus jamur. Lalu petugas federal itu pun hanya bisa menaruh senyuman kepada bocil tersebut. Lalu bocil tersebut pun hanya bisa mengangguk saja kepada petugas federal tersebut. Kemudian, petugas federal tersebut pun menyuntikkan sesuatu ke bocil tersebut. Singkat waktu, di mana sebuah kota yang sedang membakar mayat-mayat yang sudah terpapar virus jamur. Dan ternyata setelah beberapa puluh tahun kemudian, ternyata Joe masih hidup. Dia bekerja sebagai tukang pembersih mayat di dalam kota tersebut. Dan ternyata bocil tersebut pun mati disuntik oleh petugas federal. Joe pun membakar semua mayat-mayat tersebut yang sudah terpapar virus jamur. Sesudah semua mayat dibakar, lalu mereka semua mengubur mayat-mayat tersebut. Dan setelah beres, mereka pun semua berkumpul untuk mendapatkan gaji. Dan ternyata uang di masa depan sudah tidak berlaku dan mereka pun dikasih cek untuk menukarkan dengan barang ataupun makanan. Dan Joe pun merasa sangat senang karena mendapatkan upah tersebut. Di tengah-tengah pusat kota dengan sangat ketat penjagaan dari tentara federal tersebut, Joe pun sedang berjalan di tengah-tengah pusat kota tersebut. Dan sepertinya Joe pun mau menemui seorang oknum petugas federal. Dia pun mulai mendekati oknum petugas tersebut. Ternyata dia pun mulai membeli sebuah permen dan rokok untuknya. Sesudah beresnya bernegosiasi, kemudian oknum tersebut pun mulai meninggalkan Joe. Begitupun dengan Joe meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, seorang perempuan yang bernama Tess sedang disekap oleh para mafia jahat. Dikarenakan Tess menjual sebuah aki rusak dan tidak bisa digunakan. Lalu pria berjanggut tersebut pun menyekap Tess dan menyiksanya di sana. Pria brewok tersebut pun terus memaki-maki Tess. Dia pun terus menekan-nekan dengan perkataannya kepada Tess. Tess pun terus bernegosiasi agar bisa lepas dari para mafia tersebut. Namun tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang mengakibatkan semua para mafia tersebut pun pingsan. Kemudian Tess pun berusaha bangkit kembali dan berusaha keluar dari ruangan tersebut. Ternyata di luar tersebut sedang terjadinya pertempuran antara mafia dan petugas federal. Kemudian Tess pun tersudut di antara keduanya. Lalu Tess pun menyerahkan diri kepada petugas federal tersebut. Kemudian Tess pun ditangkap oleh para petugas tersebut. Singkat cerita, di sebuah ruangan ada seorang bocil kecil perempuan yang bernama Ellie. Dia pun ditanyai kembali oleh para penjaga di ruangan tersebut. Dan Ellie pun sangat bosan karena tiap hari ditanya pertanyaan yang sama oleh mereka. Kemudian para penjaga tersebut pun kembali keluar dan menutup kembali pintunya. Esok harinya sepertinya Joe sedang menemui seseorang yang sangat penting. Dia pun memberikan rokok hasil negosiasinya dengan salah satu oknum. Ternyata
Dia pun menanyai adiknya yang bernama Tommy. Namun nihil, ternyata adiknya masih belum bisa ditemukan. Joe pun merasa sangat kecewa karena adiknya Tommy masih belum ada kabar dan belum bisa ditemukan. Kemudian, Joe pun mulai kembali pulang ke rumah. Dia pun mulai bersiap-siap. Dia pun mengambil sebuah palu dan obeng, lalu map. Sepertinya dia merencanakan untuk melarikan diri dari kota tersebut. Sambil meminum-minum teh manis hangat, Joe pun merasa sangat kesepian. Dia pun terus menelusuri map tersebut dan ternyata jam tangan pemberian Sarah pun masih dipakai. Kemudian Joe pun tertidur lelap sesudah meminum teh manis hangat tersebut. Dan ternyata ada seseorang cewek yang mendatangi Joe saat tidur. Lalu cewek itu memeluk Joe dengan sangat erat. Esok paginya Joe pun sudah terbangun dan ternyata wanita itu adalah Tess, pendamping hidup di masa depannya. Lalu Joe pun sangat kaget dikarenakan hasil negosiasi baterai aki dengan para mafianya gagal. Lalu Joe pun berusaha membersihkan luka pada muka Tess. Lalu Joe pun pergi meninggalkan Tess dan Tess pun sangat marah. Lalu mereka pun berbincang untuk membawa kembali baterai aki tersebut. Di sebuah tempat rahasia para mafia, ada seorang perempuan, sebut saja dia adalah Marlene. Dia pun akan memulai meetingnya bersama para mafia yang lainnya. Kemudian ada salah satu seorang cewek yang nyeletuk dan bertanya kepada Marlene, kenapa bocil perempuan itu sangat spesial untuknya. Lalu Marlene pun mulai mengusir yang lainnya untuk keluar dulu sebentar. Lalu Marlene pun menjelaskan kepada wanita tersebut kalau ternyata bocil perempuan itu pun sangat spesial dan tidak ada gantinya untuk kehidupan masa depan. Dan perempuan tersebut pun sangat terkejut setelah apa yang diketahuinya. Ternyata bocil perempuan itu pun sangat spesial untuknya. Bocil tersebut pun masih terus berusaha untuk melepaskan rantai pada lengannya. Kemudian Marlene pun mulai mendekati bocil tersebut. Bocil tersebut pun lalu menggunakan pisaunya. Sepertinya dia sedang tergesak. Namun Marlene mengajak berbincang bocil tersebut. Dan akhirnya Marlene pun mulai membuka borgol pada tangan bocil tersebut. Lalu Ellie pun sangat berterima kasih kepada Marlene karena sudah membukakan rantai pada tangannya. Mereka pun terus berbincang dan sepertinya mereka akan pergi dari tempat ini untuk memberikan perlindungan kepada Ellie. Dan Ellie pun sangat senang karena diajak pergi oleh Marlene. Dan Marlene pun sangat berusaha keras untuk menjaga Ellie tetap hidup. Singkat cerita, Tess dan Joe pun mulai datang ke suatu tempat rahasia para mafia tersebut. Mereka pun mulai mempersiapkan senjatanya untuk memasuki tempat tersebut. Lalu Tess pun menyalakan senternya. Mereka pun masuk ke dalam sebuah terowongan kereta api untuk memasuki markas para mafia tersebut. Alangkah terkejutnya Tess mendapatkan sebuah monster yang dipenuhi oleh jamur. Sepertinya orang itu sudah tewas selama berpuluh-puluh tahun dikarenakan jamur sudah menyebar luas pada dinding tersebut. Lalu Tess dan Joe pun melihat darah di balik pintu tersebut dan ternyata para mafia tersebut pun sudah tewas. Sepertinya sudah terjadi peperangan di tempat mafia tersebut. Dan akhirnya Tess pun berhasil mendapatkan kembali aki yang sudah tuanya. Dan tiba-tiba Joe pun melihat seseorang dan akhirnya Joe pun melempar bocil tersebut. Dan ternyata Joe pun sudah mengenal Marlene karena mereka sudah saling berkomunikasi. Marlene bersama temannya sudah terluka parah akibat
pertempuran melawan mafia tersebut, dan Marlin pun menitipkan bocil perempuan tersebut kepada Joe untuk dibawa pergi. Dan sampai akhirnya Joe pun melempar pisau tersebut, dan Joe pun menerima tawaran dari Marlin. Begitupun dengan Tess, akhirnya mereka berdua menerima tawaran dari Marlin dan akan membawa bocil tersebut pergi dari tempat ini dan menerima imbalannya jika sudah sampai di tempat tujuan. Mereka semua pun mulai pergi dari tempat mafia itu dengan di bawah teriknya hujan deras. Kemudian Joe dan Tess pun membawa Ellie ke rumahnya untuk beristirahat, dan mereka akan pergi di tengah malam nanti. Lalu Joe pun terbangun dari tidurnya dan melihat Ellie, sepertinya dia tidak tidur sama sekali. Lalu Joe pun menanyai kenapa Ellie sangat spesial di mata Marlin. Kemudian di malam hari, para penjaga yang bagian gadang sedang berjaga-jaga di pusat kota tersebut. Lalu Joe bersama Tess dan bocil tersebut pun keluar melalui jalan rahasia yang telah dibuatkan oleh Joe dan Tess. Mereka pun terus mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh para penjaga yang sedang bergadang. Mereka pun terus berjalan sambil mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh para penjaga yang sedang bergadang di malam hari. Namun, tiba-tiba mereka ketahuan oleh para petugas federal tersebut. Dan ternyata petugas itu adalah oknum yang suka bernegosiasi dengan Joe. Joe pun menyuruh petugas itu untuk tetap tenang, dan akhirnya mereka pun menunduk dan mereka diperiksa satu persatu oleh penjaga tersebut. Namun sebelum petugas itu memeriksa bocil tersebut pun menusukkan pisaunya ke petugas tersebut. Lalu Joe pun tetap menyuruh petugas itu untuk tetap tenang dan tidak menembakkan senjatanya. Kemudian Joe pun teringat masa lalunya saat putrinya Sarah yang ditembak oleh petugas pemerintahan tersebut. Kemudian Joe pun menyerang petugas tersebut sehingga petugas itu meninggal. Sesudah Joe memukul penjaga tersebut, Ellie pun sangat kaget karena atas perlakuan Joe membunuh penjaga itu. Namun Tess pun mendeteksi kepada Ellie. Ternyata Ellie sudah terpapar virus jamur tersebut. Namun Ellie tidak berubah sama sekali, dan ternyata itu yang membuat bocil perempuan tersebut spesial di mata Marlin. Lalu Joe pun mengambil senjata dari penjaga tersebut, dan Tess pun menyuruh Joe untuk cepat pergi meninggalkan kota ini, dan mereka akan pergi ke sebuah tempat tujuan.